Dulu itu Habib Rizik bilang ke keturunan-keturunan Arab itu ya, untuk melakukan tes DNA supaya nanti umat Islam yang meyakini mereka sebagai keturunan Rasulullah tidak ragu-ragu. Jadi mendukungnya itu maksimal. Kalau disuruh serang dia menyerang, karena yakin keturunan Rasulullah yang nyuruh, berarti perintah Rasulullah juga kan. Tahu sendiri kan, kalau orang sudah fanatik dengan agama Islam itu, apapun yang dikatakan oleh keturunan Rasulullah itu pasti apa yang diucapkan oleh Rasulullah, samina wa ta'na begitu. Makanya Habib Rizik meminta kepada seluruh keturunan Arab itu yang dihabib-habibkan itu untuk membuat sertifikat kehabiban. Bahkan diminta untuk kalau perlu lu tes DNA supaya umat Islam yakin bahwa lu itu memang cucunya Rasulullah SAW, untuk menunjukkan kekuatan mereka yang semakin powerful katanya itu. Mereka mengajak Anies Baswedan untuk melawan Ahok di Pilgub tahun 2017. Kalau cuma Jakarta, udah pasti menang lah kita. Kita kuasai Jakarta dulu. Jakarta bisa kita kuasai, setelah itu kita kuasai Indonesia. Anies menang dengan berbagai cara, meskipun dengan menjual ayat dan mayat. Masih ingat ya? Gak perlu saya bahas lagi lah itu. Ya, sampai akhirnya Pak Ahok dikriminalisasi, di penjara. Tetapi di periode kedua, Pilpres mereka kalah, walaupun kalah tipis. Nah kemudian, ketika Bapak Jokowi merangkul Bapak Prabowo, ini adalah strategi brilian seorang Joko Widodo. Yang memang pada dasarnya Pak Jokowi ini adalah orang yang tahu terima kasih. Dan Pak Jokowi juga mengetahui posisi organisasi Islam ini di Indonesia seperti apa. Bahkan Pak Jokowi tahu bahwa mereka punya kekuatan di luar negeri, di beberapa negara. Punya hacker-hacker, ahli-ahli IT yang disebar di beberapa negara untuk menyebarkan berita-berita kebencian. Pak Jokowi tidak mau gegabah membiarkan organisasi Arab ini mempengaruhi pikiran rakyat Indonesia. Pak Jokowi harus merangkul seseorang yang pernah berjasa dalam hidup Pak Jokowi ketika beliau menjadi wali kota dan gubernur, yang dimanfaatkan oleh komunitas Arab ini untuk membuat kacau Indonesia dan mengganggu pemerintahan Bapak Jokowi. Orang-orang Arab ini terlalu berisik. Pak Jokowi sudah tahu juga Pak Prabowo ini orang paling ikhlas dan legowo. Dan selama ini Pak Prabowo ini dimanfaatkan oleh mereka itu. Ketika Pak Prabowo mau bergabung, Pak Jokowi juga tahu bakalan nanti ada sebagian pengikut dia yang akan mencelak. Tidak lagi mendukung Pak Jokowi. Itu sudah risiko, tidak apa-apa. Pak Jokowi pikir orang yang mendukung Pak Jokowi yang nanti bakalan mencelak mungkin tidak terlalu signifikan namun membuat kekacauan di negara ini. Pak Jokowi pikir begitu. Ya. Masuklah Pak Prabowo ke dalam lingkungan istana dan menjadi bagian dari pemerintahan yang ikut membangun Indonesia. Dan ternyata Pak Prabowo tidak seperti yang digambarkan orang-orang. Pak Prabowo sungguh luar biasa. Cintanya terhadap bangsa ini sudah tidak main-main lagi. Cintanya sudah mentok. Benar-benar cinta terhadap bangsa ini. Sehingga beliau rela mengorbankan apa saja, asalkan bangsa ini bisa sejahtera. Apa yang terjadi dengan bangsa Arab ini? Klan-klan Yaman ini. Mereka mulai putus asa. Karena organisasi mereka akhirnya dibubarkan. Yang pertama HTI, kemudian FPI dibubarkan. Putus asa. Setelah HTI dan FPI dibubarkan, anggota-anggotanya banyak yang insaf. Mereka akhirnya kocar aja. Sebagian insaf, sebagian masih ngotot, dendam. Dendamnya kepada siapa? Pak Prabowo? Tidak. Dendamnya kepada Bapak Jokowi. Makanya mereka selalu ingin memecah belah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan isu-isu itu. Jadi kalau ada isu adu domba itu pasti dari klannya orang Yaman. Ambisi mereka untuk menguasai Indonesia ini sudah hampir menurun. Organisasinya sudah dibubarkan. Kekuatan juga sudah melemah. Tapi semangat untuk membalas dendam masih terus membara. Akhirnya apa? Mereka menggunakan orang-orang yang sakit hati terhadap Bapak Jokowi untuk bergabung dan sama-sama berjuang merebut kembali kekuatan agar mereka bisa mempengaruhi rakyat Indonesia untuk mendukung mereka. Saat ini rakyat Indonesia ini sebenarnya terpecah menjadi 4. Pendukung Arab, orang Yaman, kemudian pendukung PDIP, pendukung Pak Jokowi dan pemerintahan yang sah, dan yang keempat orang yang ngaku-ngaku netral. Mau mereka gabung antara pendukung PDIP dan pendukung Arab ini bergabung, mau mereka bergabung tetap saja tidak bisa mengalahkan kekuatan yang mendukung Pak Jokowi dan pemerintahan yang sekarang ini. Tidak akan pernah menang. Sehingga mereka lebih memperkuat yang namanya isu dan fitnah. Mereka lebih memasifkan isu itu. Untuk apa? Menggerogoti kekuatan Pak Jokowi, menggerogoti kekuatan Pak Prabowo. Makanya muncul isu ijazah, muncul 8 poin kesepakatan mantan jenderal itu. Tapi ternyata Allah itu berpihak kepada Bapak Jokowi. Ketika muncul seorang Kiai Haji Imaduddin,
membuat temuan bahwa orang-orang Yaman ini ternyata bukan keturunan Rasulullah. Gennya berbeda dengan gen keturunan Rasulullah. Gen orang Yaman ini lebih cenderung nenek moyangnya itu keturunan bangsa Israel atau Fir'aun. Kemudian Habib Rizik tidak berani melakukan tes DNA ketika membaca temuan dari Kiai Haji Madudin. Habib Rizik juga mulai meragukan dirinya sendiri sebagai keturunan Rasulullah, meragukan teman-teman yang Arab itu sebagai keturunan Rasulullah. Akhirnya mereka mengharamkan tes DNA. Kenapa keluar fatwa keharaman tes DNA ini? Karena itu satu-satunya cara untuk menjaring kekuatan umat Islam di Nusantara ini. Kalau mereka ketahuan bukan keturunan Rasulullah, bubar yang mendukung mereka. Bubar jalan, mereka tidak akan punya kekuatan apa-apa lagi. Dan mereka bisa didakwa sebagai pemalsu nasab. Habislah mereka. Habis pendukungnya pada lari, makin kocar kacir, makin berantakan. Inilah yang membuat mereka semakin putus asa. Keputusasaan ini menyebabkan mereka menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan Pak